Oke teman-teman, jika mempunyai lampu LED yang sudah rusak, saya sarankan jangan dibuang dulu ya teman-teman ya. Karena apa? Untuk lampu LED itu nggak semuanya rusak parah teman-teman. Jadi hanya hal yang sepele biasanya seperti itu. Jadi teman-teman bisa simak video ini dan mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat ya. Nah untuk yang pertama kita akan tes dulu untuk lampu LED ini bahwasanya sudah mati ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ini nggak hidup sama sekali. Dan untuk cara yang pertama, teman-teman siapkan sebuah taspen dan tes jalur di sini di bagian output plus dan juga min. Jika indikator taspen tidak menyala, berarti ini untuk komponen ada yang rusak. Dan keseringan itu hanya hal yang sepele ya teman-teman ya. Tapi kalau bagi kita orang awam ya dikira sudah mati beneran atau mati parah ya. Tapi itu sebenarnya tidak sama sekali. Nggak semuanya untuk lampu LED itu mati parah ya teman-teman. Karena untuk perbaikan LED itu ada yang dibilang mudah. Tapi perlu digarisbawahi ya, mudah ada yang awet dan mudah ada yang tidak awet. Kita akan coba perbaiki mudah secara awet ya teman-teman ya. Oke, kita akan lepaskan dulu di bagian dari chip lampu atau heatsink lampu, kita lepaskan dulu ya. Dan untuk selanjutnya di bagian jalur min plusnya, teman-teman bisa perhatikan ini ada jalur positif dan juga negatif. Itu kita lepaskan ya, dan ingat untuk pemasangan untuk positif itu yang merah dan negatif itu yang putih. Jadi sebelum dilepas itu diperhatikan dulu ya. Setelah itu kita akan ambil mesinnya di bagian sini dan lepaskan di penutup atas menggunakan cutter seperti ini. Selanjutnya teman-teman siapkan tang dan kita buka drat, ini diputar kebalikan arah jarum jam ya. Cara melepas bagian drat atas seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di bagian sini ada sebuah resistor. Ini ada 2 biji teman-teman. Ini yang menuju ke drat samping dan juga drat atas ya. Untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian mesin-mesinnya seperti ini. Apakah ada yang tanda-tandanya gosong atau ada yang meledak atau gimana. Jadi teman-teman bisa perhatikan di bagian komponen yang lainnya dulu ya untuk yang pertama kali. Oke, untuk bagian elko kita rasa masih aman karena tidak ada yang belendong, dan lihat di bagian bawah juga ini aman. Dan kita curiga di bagian air fuse ya teman-teman ya. Langsung saja kita menuju ke bagian air fuse. Bisa kita lihat itu ada tanda-tanda yang kurang bagus ya, atau bekas ledakan ya kalau nggak salah. Oke, kita lepaskan dulu dan lalu kita cek. Dan untuk bentuk air fuse itu sebenarnya resistor yang berukuran 10 ohm teman-teman. Dan biasanya untuk chip untuk lampu, untuk resistor lampu itu kebanyakan yang 1 watt ke atas ya, dan sering digunakan yang ukuran 2 watt yang ukurannya itu 10 ohm. Oke teman-teman, ini untuk bentuk resistornya. Jadi untuk resistor ini bekasnya terbakar ya. Dan kebanyakan kalau misalkan untuk resistor di bagian chip lampu terbakar seperti itu. Jadi kebanyakan gejalanya itu kelebihan arus ya teman-teman ya. Oke, kita akan cek dulu untuk bagian air fuse-nya, kita gunakan skala ohm ya. Bebas skala ohm berapa kali ohm berapa bebas. Untuk pengecekannya harus hidup seperti ini ya, dan kita cek di bagian ujung. Nah, bisa kita lihat ini tidak terdeteksi atau jarum tidak bergerak sama sekali. Berarti itu menandakan untuk air fuse-nya itu sudah putus ya teman-teman. Dan yang satunya kita akan cek juga, ini kebetulan untuk air fuse-nya ada 2 ya. Jadi ini
pengamanan lebih dari mesin lampu. Nah, bisa kita cek ini untuk air fuse yang satunya juga mati teman-teman. Jadi untuk lampu LED ini sangat ekstra sekali ya, karena biasanya untuk chip lampu LED, untuk air fuse dari lampu apapun itu kebanyakan cuma satu ya, tapi ini dua, berarti ini menandakan ekstra pengamanannya ya. Jadi ini mementingkan untuk barang yang sesungguhnya itu lebih aman lagi ya, dan perbaikannya itu bisa dibilang sangat mudah, bisa diperbaiki kembali. Dan sebelum kita ganti untuk air fuse-nya, jadi kita akan cek dulu di bagian dioda menggunakan avometer skala ohm ya. Ohmnya bebas, skala ohm kali berapa bebas, dan pengecekan cukup seperti ini ya. Nah, ini di bagian bawah kan mati ya, itu berarti di bagian atas harus hidup. Oke, ini hidup, berarti ini masih bisa dibilang masih bagus ya. Dan untuk memastikan ini bagus, untuk probe-nya kita balik seperti ini ya. Jadi hitamnya, probe hitam kita taruh di sebelah kiri. Ini harus menyala teman-teman. Nah, ini kan menyala, bagian atas harus tidak menyala atau bergerak ya, atau tidak bergerak di bagian jarum. Jadi pengecekan cukup seperti itu ya. Salah satu harus ada yang bergerak. Misalkan probe-nya dibalik, itu salah satu pun juga harus ada yang bergerak. Kalau misalkan ini masih bagus, berarti komponen yang lainnya bisa dikatakan masih bagus juga ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau komponen yang lainnya ada yang rusak, bisa dibilang untuk dioda yang pertama ini bisa hangus atau meledak, atau pengecekan itu juga ada yang nggak bergerak, ada juga bergerak semua. Jadi matinya komponen dioda bridge seperti ini kurang lebih seperti itu ya. Ada yang tidak bergerak sama sekali dan ada yang bergerak semuanya, kedua-duanya itu bergerak. Oke, karena ini masih bagus, kita siapkan sebuah air fuse. Ini untuk yang 10 ohm ya, coklat hitam-hitam. Dan untuk wattnya itu saya gunakan watt yang kecil 1/4. Dan kita pasang salah satu saja ya. Karena ini sudah, kalau bagi saya itu sudah cukup ya, untuk air fuse cukup satu saja juga bisa. Karena ini untuk pengaman ya. Kalau misalkan konslet, maka untuk air fuse-nya itu bisa hangus. Dan untuk komponen yang lainnya itu masih aman. Tapi kita lihat untuk bagian komponen yang lain masih bagus. Yang dari dioda. Oke, langsung saja kita pasang untuk lampu LED-nya. Ini untuk jalur air fuse satunya. Jadi sebelum kita pasang, kita akan hubungkan dulu di bagian lampu LED. Untuk jalur positif negatifnya kita perhatikan. Jadi kita pasang ulang seperti yang semula ya. Untuk yang warna merah kita pasang di bagian yang positif, dan untuk kabel warna putih kita pasang di bagian yang negatif. Dan mudah-mudahan saja ini menyala teman-teman ya. Karena tadi sudah bisa kita lihat untuk air fuse kedua-duanya itu putus teman-teman. Dan untuk penyolderan seperti ini teman-teman bisa perhatikan, karena itu jalurnya pendek, jadi jangan sampai terhubung ya antara negatif dan juga positif. Kalau misalkan itu terhubung, maka air fuse-nya akan putus lagi teman-teman. Jadi usahakan diperhatikan untuk penyolderan ulang, jangan sampai terhubung ya antara positif dan juga negatifnya. Oke, selanjutnya kita akan cek sebelum dipasang ulang teman-teman, jadi supaya real ya, dan mudah-mudahan saja ini menyala. Nah oke teman-teman, ternyata untuk perbaikan kali ini itu sangat mudah sekali ya. Untuk perbaikan lampu hanya mengganti sebuah air fuse, dan ini sudah menyala terang seperti sedia kala. Dan untuk lampu ini bisa dikatakan itu awet ya teman-teman, karena kita menggunakan air fuse sebagai penggantinya.
Kalau misalkan nggak ada air fuse, bisa gunakan kabel, tapi ada sisi kurang baiknya. Kalau misalkan ada tegangan listrik yang berlebih atau sambaran petir, itu bisa mengakibatkan komponen yang lain yang rusak ya. Jadi saya sarankan ganti saja di bagian air fuse-nya menggunakan 2 ya semestinya ya. Kalau misalkan 1 ya cukup 1, kalau ada 2 ya gunakan 2 air fuse sebagai pengamanan ekstra. Jadi kalau misalkan air fuse-nya putus tinggal kita ganti lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan di sini akan saya gantikan air fuse-nya itu 2 biji, ukurannya sama 10 ohm dan 1/4 watt. Kalau ada yang 2 watt lebih bagus. Nah oke, sekian dulu video kali ini, semoga saja bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya yang kiranya banyak lampu mati di rumah, bisa langsung perbaiki sendiri. Oke, ini untuk air fuse nya saya gunakan 2 dan juga kita kasih pengaman untuk bagian air fuse nya, jadi dikasih pengaman isolasi bakar ya, buat pengamanan saja ini. Nah, untuk pemasangan di bagian sini, untuk air fuse-nya atau ujung air fuse satunya kita taruh di bagian samping seperti ini. Dan untuk pin satunya kita taruh di bagian tengah. Karena untuk drat lampu ini sudah bisa dikatakan kurang bagus, jadi saya ambil juga bekas dari lampu LED untuk drat yang masih bagus. Nah, jadi untuk yang tengah kita taruh di lubang atas seperti ini ya. Untuk bagian dratnya kita eratkan menggunakan tang. Kalau misalkan masih ragu juga bisa tambahkan lem G atau lem Korea supaya lebih erat lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saja bisa bermanfaat. Biasanya ada yang bertanya di bagian pemasangan drat, kurang lebih seperti itu. Dan untuk pemasangan lampu LED-nya tadi sudah kita terangkan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perbaikan kali ini. Semoga saja bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video ini jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.